Jadi aku tuh paling nggak bisa ngomong Ren kalau di antara jeda lagu. Oh iya. Itu sempet pokoknya kalau habis lagu mau selesai Heeh. itu udah Wow, ngomong opo iki ya, ngomong opo. ya mungkin biar kita nggak sombong juga. Iya, benar. Dan mungkin di situ salah satu fungsi yang harus bekerja sebenarnya di manajemen ya, yang menyortir job mungkin ya Andra ya. Nggak bisa ya karena soalnya ini Ren, kita kan nggak tahu yang datang seperti apa. Iya sih, iya. Nggak bisa, apalagi kalau acaranya gratisan. Aku tahu Andra, biyen ki dulu ya teman-teman, pas aku ngeband tuh aku punya ya band cafe kan. Pernah dapat sama manajerku dulu, wah kita mau manggung di Klaten, wah ayo berangkat, tapi budgetnya cilik, yus ajar lah rapopo ya, karena butuh panggung kan. Dulu mainnya karo sapa wae, ketoke nek ra salah wis muncul pre-flyer apa nek ra salah. Jadi ada apa poster yang masih pre ya, pre promotion belum keluar. Dulu jeneng-jenenge Pak ternyata kuwi acara underground. Wah, kebayang enggak band kuwi band cafe bawain In The Club, Black Eyed Peas, saingannya band-band underground ning Klaten, Mbak. Aku main. Memang kan? Ora dong. Wah, waktu di Jakarta ya luntang-lantung ya awalnya. Kita itu ngontrak rumah bareng, seluruh personil Drain, bareng kru, bareng manajer. Jadi satu tim produksi ngontrak bareng dan kita nggak punya banyak teman di Jakarta. Oke, benar. Itu yang sempat ngerasa asing gitu. Iya. Dan sebisa mungkin kalau ada jadwal bisa pulang Jogja pulang. Padahal di Jogja kita merantau. Iya. Kami kan anak-anak yang tadinya memang kuliah di Jogja, tapi keluarganya di kampung halaman masing-masing. Betul. Tapi Drain itu ya band Jogja, lahirnya di Jogja Iya. gitu. Nah, itu waktu awal-awal pindah Jakarta ngerasa banget we don't belong here, rasanya gitu. Tapi memang akhirnya berubah ya setelah benar-benar pada berkeluarga di sini. Iya. Ya sudah. Iya. Sekarang ya anakku ya di sini, Iya. anak istri ya sudah. Tapi tetap labelnya band Jogja The Rain kan. Iya. Akan selalu seperti Akan selalu itu. seperti itu. Jadi kita kalau ke Jogja nyebutnya ya pulang. Iya. Betul. Benar. Aku juga bukan asli Jogja, tapi kalau Jogja ki Iya. semua ya mungkin ya bos setuju apa ora Indra, tapi aku mempunyai teori bahwa ketika kita pernah hidup di Jogja, bukan liburan ya, ketika kita pernah hidup di Jogja tuh menumbuhkan rasa memiliki Jogja yang luar biasa. Wah, iya benar. Ya, mungkin dimanapun kotanya bisa seperti itu, tapi entahlah kenapa kita pas berjodohnya dengan Jogja ya. Dan waktu itu aku ingat banget, waktu harus pindah Jakarta, aku jual motor. Jual motor karena kondisi lagi nggak banyak duit tuh. Iya. Nggak banyak duit, akhirnya jual motor. Kamar kosku masih tak terpanjang terus. Tak suruh temanku yang nempatin. Joko-joko nih aku. Bener. Sampai akhirnya tak ikhlaskan. Sampai akhirnya barang-barang itu TV, komputer, wes pan. Aku waktu itu ya udah pindah Jakarta, udahlah. Tolong disimpenin, maksudnya dijaga aja. Iya. Habis itu nggak ngerti dan lupa aku habis itu tapi sempet nggak rela gitu meninggalkan Jogja. Iyalah. Jadi padahal udah pindah Jakarta, tapi kamar kosnya dipakai terus. Iya benar. Aku ngono ku Indra, apa maksudnya omahku neng Jogja kan wis kosong perang tahun ya. Karena bapakku nyambut gawe neng Jakarta. Mbokku sering neng Bogor karena nggone tanteku biar dekat ketemu ayahku dulu. Otomatis rumah Jogja kosong karena kakakku udah punya rumah sendiri. Itu sampai ada wacana di keluargaku, ini apa rumah kita jual juga. Aku yang selalu dari dulu sampai sekarang jangan pernah jual rumah di Jogja. Kalau mau jual rumah yang itu beli lagi di Jogja. Karena segitunya gitu ya. Iya. Dan kue maksudnya sampai kapanpun punya rasa ingin kembali. Wah iya, selalu. Pokoknya kalau ke Jogja kita nyebutnya pulang udah. Sampai kapanpun akan seperti itu. Dan biasanya tiap kita ke Jogja tuh mesti napak tilas. Pastilah. Ke tempat-tempat dulu yang pernah kita singgahi, tempat-tempat yang pernah menjadi pojok. Ada beberapa lagu Drain lahir gitu. Wah, khususnya neng Alamanda atau di banyak spot ada aja di random? Beberapa spot. Iya. Termasuk ya tempat kos yang lama. Oh iya pastilah, pasti. Terus Alamanda itu kan sekarang memang udah nggak jadi studio ya. Sekarang apa tuh? Jadi apa tuh? Kayaknya tempat terakhir saya tahu itu tempat makan. Oke. Sekarang udah kurang nggak update. Tapi anak-anaknya walaupun udah nggak ada wujud fisiknya,
ya terkumpulnya lewat grup WA. Ya mestilah. Masih bisa WhatsAppan, masih bisa nanya kabar, dan seneng banget waktu beberapa bulan lalu diajakin teman-teman untuk bikin lagu baru. Dari rumah masing-masing. Yaitu aku tahu krungu tahun dulu aku nang YouTube nonton era salah. Ada. Jadi, kan dari kita bikin lagu lewat Zoom bareng. Yang aku ingat itu jadi momennya siapa dulu namanya? Eros. Dia bikin intronya. Terus dia suruh lanjutin. Ya udah gitu. Lanjutin, terus ada Mas Pongki. Ya, ada Mas Dori ya. Dan lain-lain lah. Dan alamat aku dulu tidak berada di circle Alamanda, tapi kami sangat paham band-band maksudnya Alamanda tuh dulu band di Jogja wes paling jos lah, wes paling itu ya kalau teman-teman dulu ya. Kalau dulu itu posisinya bukan tercipta kasta bukan, tapi memang Alamanda tuh melahirkan sangat banyak bintang nasional ya, musisi nasional tuh sangat memang tempatnya. Nah kami dulu band-band yang di luar itu kayak idolain banget semua yang di Alamanda. Nek dari kamu Ndra yang ada di dulu komunitas itu di Alamanda yang maksudnya tumbuh berkembang di Alamanda, istilahnya dulu sesehat apa sih iklimnya maksudnya untuk terus produktif di sana ya? Ya. Berbagai faktor yang mendukung. Tempat makan yang enak di situ. Ada penyatannya enak di situ. Darsono. Terus mereka itu di sana nggak pelit berbagi ilmu, pinjem-pinjeman alat. Tim produksi kru tuh saling jadi itu yang membuat nggak ada batasan aliran musik itu nggak dibahas sih kayaknya. Jadi dengan senang hati berbagi cerita, jadi aku tuh selalu senang misalnya datang ke Alamanda gitu, duduk pesan makan, terus dengar Mas Iannya Ahid Mandis cerita, tahu-tahu datang siapa gitu, Mas Pongki Jigustik misalnya baru pulang tur dari mana mampir, selalu ada cerita baru. Dan itu biasanya aku pulang nyampe kamar bikin lagu kayak termotivasi energize ya. Iya. Berarti sehat itu ya iklimnya ya, circle-nya sesehat itu. Dan kayaknya dulu memang bisa dibilang salah satu keunggulan Jogja pada saat itu memang no boundaries. Ketika sudah nyemplung di sebuah komunitas kayak nggak ada lu siapa kita siapa gitu ya. Iya bener. Dan di studio juga ya Mas di studio juga berasa gitu suasana saling supportnya. Misalnya ada yang punya karya baru terus ngasih denger gitu, jadi saling ngasih masukan lah. Enak, sehat banget. Aku pernah lagi latihan terus grogi. Jadi Dren lagi latihan, tahu-tahu masuk Eros Shield 7. Dia masuk numpang tidur. Jangan. Terus next studio apa next ruang kontrol? Di studio. Dia mojok nggak tahu tidur apa. Enggak, aku udah salah main. Gigi. Sopor adredek sih gue Eros, Pak. Iya. Gitulah. Wah, ya gitu. Sesantai itu ya. Tapi setelah di Jogja kan banyak teman-teman dulu musisi Jogja yang sekarang semua rata-rata di Jakarta. Sempat ada terbentuk nggak circle Alamanda itu di Jogja di mana misalnya nongkrongnya? Ora ya? Hanya sesekali. Misalnya ada momen tertentu, tapi nggak menjadi sesuatu yang reguler. Iya, dan sekarang iklimnya udah beda ya. Dulu kan iklim selain iklim karena memang kotanya dan juga memang iklim jobnya tidak padat mungkin ya. Jadi biarin nek rano acara nongkrongnya studio toh. Pasti nanti studio lah ngopo ya ora ngopo-ngopo ngobrol-ngobrol gitu. Benar. Dan berarti itu terjadi pada saat kamu kuliah, Andra? Masih kuliah itu. Sempat mengganggu nggak flow ritmemu kuliah? Oh, cuti saya 2 tahun. Cuti ini pada saat sudah belum drain, pada saat belum drain malah. Oh, sudah drain. Sudah drain. Cuti itu akhirnya memutuskan untuk buru-buru lulus karena udah diancam dapat surat itu. Jadi masuk kan UGM. Kalau nggak lulus dalam 1 semester lagi apa waktu kalau nggak salah, lulusnya nggak di situ, lulus tapi dipindahkan ke ada institut. Oh, gitulah. Ya. Wah, ngebut lah.
Karena pamitnya karo wong oman yang UGM iya. toh, ra mungkin kok. Lho, Ndra kok wisudane ada kene. Langsung ngebut skripsi langsung. Skripsi rampung. Alhamdulillah. Aku nah mungkin ini ya apa? Kowe iki neng Dren termasuk paling muda apa? Iya, paling muda. Dren itu kalau yang paling bukan sepuh ya. Bukan sepuh bener. Bosone aku harap ngomong dia tapi sepuh lucu banget ya. Tapi ya memang ya. Mas Iwan, Iwan Dren itu UII 94. Wah, songo papat berarti lahirane 7 pitu papat, pitu limo. 5. Iya, pitu limo, heeh. UI songo papat. Terus Aang? Aang itu isi angkatan 95. Ipul itu UPN veteran angkatan 95 juga. 95. Kowe Aku 98. UGM 98. Coba apa Rabi? Fakultas Kehutanan kan. Iki alma mater Pak Jokowi. Wah, iya, satu dosen pembimbing. Oh iya. Iya, Pak Kasmujo. Urung ono job saka istana tapi. Oh wis ono toh? Tapi ya ora ono hubungane sih sajane. Nah, aku pengen tahu mungkin yang ini aku nggak tahu udah pernah tanya di tempat lain atau belum. Tapi kan yang namanya kuliah, apalagi rentang maksudnya bukan seangkatan semua. Iya. Ada yang 3 tahun di atasmu, ada yang 2 tahun di atasmu, terus bertemu membuat sebuah band, merintis sebuah band beneran yang menuju profesional itu di saat-saat kuliah. Dinamikanya kok ngapa Drabian gitu? Ya mereka kayak jadi kakak sih. Memang harus diakui ya. Maksudnya mereka sudah lebih lama merantau. Jadi untungnya ini teman-teman Dren yang lain itu ngerti gitu. Aku yang paling muda mungkin masih paling labil saat itu. Iya. Jadi sangat guyup lah istilahnya, guyup. Jadi dan nggak ada senioritas kok, nggak yang gitu. Kalau di proses antara kue bermusik dengan proses dengan berkuliah, di antara berempat ini maksudnya ada yang rencana aku harus garap lagu ki sorry aku lagi ujian nih misalnya kok semacam aku kudu fokus skripsi saya iki. Mengalami nggak masa dinamika kok? Kayaknya nggak pernah ya, karena kita selalu menomorsatukan band. Iya. Iya, karena itu menarik kan, karena itu di Masanya itu lulus kuliahnya itu, masuknya 95, lulusnya 2005, 10 tahun saudara-saudara. Jadi saya tuh masih jauh di bawah Mas Angsa, cuma 7,5 tahun total. 7,5. Tapi itu kan ada cuti ya. Iya. Ipul berapa lama? Ipul cepat. Ya. Cepet. Dia paling pintar di antara kita. Sampai sekarang kepake ya ilmunya dia kan software IT. Sangat pakai lah. Mas Iwan? Mas Iwan itu songo papat lulus. Dia sedang-sedang lah. Oh, ya. sedang. Sedang. Tapi Aang tuh suwine karena kuliah sambil ngafe ya dulu tiap malam bersama Candles ya. Wah, kalau teman-teman di Jogja yang tahu Candles ya zaman segitu. Wah, megang banget. Vokalisnya jadi vokalis Stars and Rabbit. Stars and Rabbit, Elda. Iya. Dulu Candles dulu sih. Black Eyed Peas sama kayak Beno. Iya, tapi Candles versi sukses. Ora ya, kowe yo. Ayo, Radra. Aku tuh berada di masa-masa nanggung pada saat itu. Mimpiku tuh adalah diliatin nek dewe neng Ari Sucipto mbiyen beberapa kali kan sok ketemu ono artis mbuh bar manggung neng Jogja atau Ari Jogja keluar. Tapi nggawa alat. Oh iya. Itu mimpiku Badra. Aku suatu saat aku kudu ngono kuwi. Emang gitu kok kita. Kayak inilah. Hardcase gitar. Dulu tuh waktu zaman baru-baru ngeband pengen banget punya yang banyak stiker fragile-nya. Wah, lama-kelamaan malah dicepet-cepet. Ya itu proses. Selalu ada rencana. Selalu ada proses yang ke sana. Ya, tadi ada azan sebentar dan Indra akan sholat sebentar lagi. Tapi pertanyaan terakhir nih Indra. Siap. Tadi mungkin sedikit tak ulang ya bahwa seniman atau apapun lah gitu, mencapai titik suksesan itu adalah satu hal, tapi bertahan itu adalah satu hal yang jauh lebih luar biasa. Dan aku bisa bilang dan mungkin teman-teman semua setuju bahwa The Rain ini sudah di fase bisa bertahan. Pertanyaanku, pertama kali kapan momennya dan gimana feelingnya gitu, kayak feeling kayak insting mungkin ya. Pertama kali kowe ngerasa wah The Rain iki dadi. Iki The Rain iki iso iki. Momennya pas apa nih? Waktu masih di Jogja sih.
Ada 2 momen terbesar waktu masih di Jogja, itu salah satunya di Lembah UGM itu. Lembah UGM main, udah mulai kelihatan orang-orang yang kita lihat ini beberapa kali nonton kita gitu. Okay. Terus waktu itu mulai lagunya di request di radio gitu. Jangan pergi ya sebelum iya jangan pergi. Bener, di Jogja jangan pergi naik duluan sebelum dirilis. Nah, momen keduanya itu ketika pertama kali manggung keluar Jawa setelah rilis album tahun 2003. Main ke Medan. Kita main di Stadion Teladan. Itu The Rain membuka Dewa kalau nggak salah. Jadi yang manggung itu ada Dewa, ada Ari Lasso, ada Rif kalau nggak salah, terus The Rain yang paling kecil. Nah, di situ kita kan grogi banget kan. Yeah. Tapi main pertama dong. Bener-bener pada nyanyi. Singlenya The Rain yang baru dirilis itu sempet yang kayak lihat-lihatan gitu. Tadi gitu. Dan itu puluhan ribu ya berarti ya? Ya pokoknya ya ribuan lah stadion ya, kan. Stadion penuh. Wah gila sih. Masih nyimpen fotonya. Masih ada. Kalau ngelihat foto inget banget itu groginya. Jadi kita itu bawa kru salah ngecun. Dan baru sadar itu pas beberapa menit mau naik, jangan naik lah. Gitu. Waduh. Dan itu momennya, 2 momen ya. Iya, 2 momen. Dan tidak bisa tak pungkiri kemampuanmu dan teman-teman The Rain membuat lagu tuh menurutku luar biasa sih. Luar biasa dan bisa bertahan itu loh. Nah, pertanyaan terakhir banget adalah tentang tadi aku sempat nyinggung masalah bertahan. Momen kapan kowe ngerasa kayak dadi gitu. Nah, aku pengen ngerti momen kapan kowe ngerasa koyo abot banget, kayak berat. Wah, iki piye bertahan apa enggak kita dengan The Rain, dengan mimpi kita selanjutnya. Momen pas apa? Setelah album ketiga, kita tuh kontrak kita tidak diperpanjang sama label. Sebelumnya. Manajer kita ngilang. Nah, itu panjang sendiri ceritanya. Tapi intinya kami kondisinya luntang-lantung di Jakarta, tanpa label, tanpa manajemen. Itu ngerasa banget, Pak. Mulai jual-jualin barang, terus udah mulai sulit bertahan hidup. Dan di situ udah mulai yang ngantor-ngantor, ya udah nyari kerjaan lain gitu. Oh iya? Iya, makanya aku umur 30 apa 31 ya, untuk pertama kalinya nyari ijazah S1. Kan udah nggak pernah dipakai dan nggak pernah ngerasain ngelamar kerja. Betul. Akhirnya aku ngerasain ngelamar kerja gitu. Itu The Rain udah album 3 kalau nggak salah. Udah. Itu buat teman-teman yang nggak tahu gitu ya. Aku tahu buat gimana beratnya ya pasti itu. Iya. Apalagi berada di titik yang bayangin ya teman-teman, kayak lu pernah berada di sebuah titik kesuksesan, terus tiba-tiba lu bingung bagaimana cara bertahan hidup, terus harus kayak mimpimu dan mimpi dan semua atribut yang sudah kita punya harus kita lepas. Wah, anjir itu udah gila itu. Belajar bikin surat lamaran, kayak dulu aku pikir masih pakai yang harus amplop coklat nganter satu-satu. Ternyata udah ada yang job portal ngelamar ada panggilan. Dan pernah ada satu kejadian lucu sekali. Jadi yang interview waktu itu ternyata pernah jadi LO-nya The Rain. Lucu nih, gimana ceritanya? Jadi dia pernah jadi LO-nya The Rain di sebuah event gitu. Nah, dia nanya, beneran nih? Dan pergulatan batin yang luar biasa ya Andra pasti. Ya lumayan. Pasti ya. Tapi lama-lama ikhlas kok. Lama-lama ya sudahlah, hidup harus terus berjalan lah. Carane. Akhirnya yang bikin The Rain jalan lagi adalah waktu itu kesepakatan. Oke, kalau The Rain nggak bisa menghidupi kita saat ini, kita yang hidupin The Rain. Ya udah, akhirnya anak-anak cari cara patungan lagi, kira jalan lagi The Rain. Alhamdulillah ternyata malah bisa bangkit lagi pelan-pelan. Wah gila. Itu sih momen aku sangat ingin ngobrol sama Indra. Itu salah satu poinnya ini teman-teman, bahwa up and down itu sudah cukup dirasakan oleh The Rain, dan aku juga
kebayang gimana sulitnya dan berhasil Dren. Mungkin nek apa istilahnya, nek kamu bisa share ke teman-teman yang sekarang punya mimpi apapun yang nggak harus bermusik, especially mungkin musik gitu. Apa yang bisa di-share ke teman-teman bahwa ketika kue berada di momen yang sangat sulit, iya. antara memilih terus menjaga mimpi atau terus dengan real hidup bertahan hidup, apa yang iso di-share? Ya akan selalu muncul mimpi-mimpi baru sih. Justru di saat kita terpuruk mungkin yang tadinya nggak terpikirkan jadi terpikirkan. Pencapaian-pencapaian baru mungkin malah akan dapat setelah jatuh sejatuh-jatuhnya. Jadi nggak perlu takut jatuh lah. Ya sudahlah, kalau memang harus jatuh hadapi dulu. Syukuran tenan sih. Kerja matur nuwun Pak. Aduh, teman-teman, senang banget gue ketemu Indra hari ini. Mudah-mudahan lu juga penonton yang nonton channel ini mudah-mudahan juga seneng, karena banyak banget hal yang bisa kita pelajari dari obrolan sama Indra gitu, bahwa ya tadi poin utamanya adalah ketika memang harus jatuh ujian ikhlas wes dilakoni wae, karena mungkin ketika jatuh itu ada muncul mimpi-mimpi baru yang mana kita tidak akan menyangka mungkin akan sampai ke titik yang itu. Langsung andal. Aduh. Saya sudah cukup terpuruk karena sudah masuk penjara. Bangkit lagi. Iya, amin. Mudah-mudahan dan semoga kita ada rezeki bareng lagi, Andra. Amin ya Allah. Cepat pandemi semoga cepat berakhir. Kami butuh event, kami butuh job. Terima kasih Indra, matur nuwun sangat, sukses semua. Terima kasih teman-teman. Kalau suka silakan like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya. Kita ketemu lagi di Reno Channel di konten ngono selanjutnya. Dadah.